Teori fungsi menurut para ahli yang saya ambil yaitu menurut Henry Payol. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan, yakni melakukan perencanaan terkait tujuan atau target perusahaan dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, yang kedua yaitu organisasi atau pengorganisasian, yaitu melakukan sinkronisasi sumber daya manusia, sumber daya alam dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, commanding atau pengarahan, yakni memberikan arahan kepada pekerja agar dapat menunaikan tugas mereka masing-masing sesuai standar yang telah diberikan. Yang keempat yaitu coordinating atau pengorganisasian, yakni melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, bentrok atau kekosongan kegiatan dengan cara menghubungkan dan menyelaraskan pekerjaan-pekerjaan yang saling berhubungan atau bersinergi. Yang keempat yaitu controlling atau pengendalian, yakni memantau atau memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan target. Nah, teori fungsi yang kedua yaitu menurut George R. Terry. Yang pertama yaitu pengorganisasian. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan, yaitu pembuatan atau perkiraan asumsi untuk masa yang akan datang. Kedua yaitu pengorganisasian, yakni penentuan pengelompokan kegiatan yang bertujuan untuk menempatkan pekerja dan penyediaan sumber daya yang ada. Yang ketiga yaitu actuating, yaitu pelaksanaan, yakni membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar berusaha secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi dari sebuah perusahaan. Terus, yang keempat yaitu controlling atau pengendalian, yakni proses penentuan atau pelaksanaan suatu kegiatan agar sesuai dan selaras dengan organisasi atau perusahaan. Terus, nah yang ketiga yaitu teori fungsi menurut Later Craig. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan, yakni tindakan memilih dan menetapkan segala aktivitas dan sumber daya yang ada untuk dilaksanakan dan digunakan di dalam sebuah perusahaan. Yang kedua yaitu organisasi, yaitu pengorganisasian, yaitu kegiatan pembagian tugas-tugas pada pekerja atau orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan di sebuah perusahaan. Yang ketiga yaitu staffing atau penempatan, yakni menentukan atau memilih, mengangkat, membina dan membimbing sumber daya manusia. Terus yang keempat yaitu directing atau pengarahan, yakni pemberian penjelasan, petunjuk serta pertimbangan dan bimbingan terdapat kepada para pekerja yang terlibat agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan rencana atau dengan lancar. Yang kelima yaitu coordinating, yaitu pengordinasian, yakni melakukan berbagai kegiatan agar tidak ada kekacauan dan kekosongan jadwal dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang ada. Yang keenam yaitu reporting atau pelaporan,
yakni pemberian informasi kepada manajer sehingga pekerja yang bersangkutan dapat mengikuti pertimbangan dan kemajuan perusahaan. Yang ketujuh yaitu yang ketujuh yaitu budgeting atau pembuatan anggaran. Nah, yakni pengendalian organisasi melalui perencanaan fiskal dan akuntansi. Yang keempat, teori fungsi menurut Lindahl F. Erwich. Yang pertama yaitu staffing, penempatan, yakni penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan sebuah perusahaan. Yang kedua yaitu planning atau perencanaan, yakni perumusan dan penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. Yang ketiga yaitu organisasi atau pengorganisasian, yakni kegiatan kerja sama dalam cara terstruktur untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai atau tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat yaitu controlling, pengendalian, yakni mengadakan penilaian atau koreksi sehingga dapat apa yang dilakukan oleh bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar atau sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang kelima yaitu commanding atau pengarahan, yakni usaha untuk memberikan bimbingan, sasaran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing. Yang keenam yaitu coordinating, yaitu pengorganisasian, yakni melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan atau kekosongan kegiatan di dalam atau menyerahkan suatu pekerjaan di dalam sebuah perusahaan supaya terarah atau sesuai dengan tujuan perusahaan. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.